Sri Lanka jatuh mengalami krisis ekonomi terburuk sejak merdeka pada 1948. Mereka telah menutup sekolah dan menghentikan layanan pemerintah non-esensial guna menghemat cadangan bahan bakar. Bahkan cadangan bahan bakar minyak di Sri Lanka hanya cukup untuk beberapa hari lagi. Pada April lalu, Sri Lanka menyatakan gagal bayar utang luar negeri senilai 51 miliar dolar AS atau sekitar 755,33 triliun rupiah. Sebuah tim dari Dana Moneter Internasional telah tiba di Sri Lanka pada Senin 20 Juni 2022 guna membicarakan program bailout. Apa penyebab Sri Lanka jatuh ke dalam krisis ekonomi? Cadangan uang asing Sri Lanka tak mampu lagi membayar impor makanan pokok dan bahan bakar. Pemerintah menyalahkan pandemi COVID-19 yang memengaruhi pariwisata dan kedatangan turis ke Sri Lanka, salah satu penghasil mata uang asing terbesarnya. Selain itu, mereka menyebut wisatawan juga ketakutan oleh serangkaian serangan bom mematikan di gereja-gereja pada 2019. Akan tetapi banyak ahli menilai kesalahan dalam mengurus ekonomi negara menjadi penyebab krisis itu. Di penghujung perang saudara pada 2009, Sri Lanka memilih untuk lebih fokus menyediakan barang untuk pasar domestik daripada mencoba masuk ke luar negeri. Hal itu menjadikan pendapatan dari ekspor rendah, sementara tagihan impor terus bertambah. Sri Lanka sekarang mengimpor 3 miliar dolar AS lebih banyak daripada ekspornya setiap tahun. Itulah sebabnya mereka kehabisan cadangan mata uang asing. Pada akhir 2019, Sri Lanka memiliki cadangan mata uang asing sebesar 7,6 miliar dolar AS dan menyusut menjadi 1,93 miliar dolar AS pada Maret 2022. Baru-baru ini, pemerintah mengatakan angka itu turun menjadi 50 juta dolar AS. Pemerintah juga memiliki utang besar dengan negara-negara termasuk Cina untuk mendanai proyek infrastruktur yang tak perlu. Sebagian besar kemarahan rakyat atas krisis ekonomi diarahkan kepada Presiden Gotabaya Rajapaksa dan saudaranya Mahinda yang juga menjadi Perdana Menteri. Mahinda kemudian diberhentikan pada Mei 2022 ketika meluasnya protes warga. Presiden Rajapaksa telah dikritik karena pemotongan pajak besar yang dia perkenalkan pada 2019 setelah berkuasa. Menteri Keuangan Ali Sabri mengatakan hal ini mengakibatkan hilangnya pendapatan pemerintah lebih dari 1,4 miliar dolar AS. Ketika kekurangan mata uang asing Sri Lanka menjadi masalah serius di awal 2021, pemerintah mencoba membatasi arus keluar dengan melarang impor pupuk kimia dan meminta petani menggunakan pupuk organik produk lokal. Akibatnya, para petani gagal panen. Negara itu pun harus menambah stok makanannya dari luar negeri, sehingga membuat kekurangan mata uang asing semakin parah. Bagi warga Sri Lanka, krisis ini telah memberi dampak sangat besar bagi mereka. Warga harus mengantri bensin selama lebih dari 16 jam. Antrian BBM di SPBU mengular sepanjang beberapa kilometer sejak minggu lalu. Sekolah-sekolah di daerah perkotaan telah ditutup dan pekerja publik telah diminta untuk bekerja dari rumah selama 2 minggu. Krisis tersebut juga mengakibatkan lebih dari 10% dari 22 juta penduduknya berada di bawah garis kemiskinan, sementara jutaan lainnya kehilangan pekerjaan, perawatan kesehatan, dan ketahanan pangan. Banyak orang Sri Lanka berpenghasilan rendah menjadi tidak mampu membeli makanan yang cukup karena melonjaknya harga dengan inflasi 46% pada April 2022.